Salam jumpa kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya tentang ekspresionisme. Kali ini kita akan membahas aliran dalam, kalau ini murni aliran dalam seni ya, bukan aliran filsafat. Meskipun dampaknya juga ada sedikit banyak dalam bidang filsafat, khususnya filsafat seni. Aliran yang akan kita bahas hari ini bernama surrealisme. Surrealisme adalah sebuah aliran yang sangat unik teman-teman, karena fokusnya pada alam bawah sadar atau pada mimpi dan imajinasi manusia. Berbeda dengan aliran-aliran lain, contohnya ekspresionisme ya. Kalau ekspresionisme kan menekankan pada emosi ya, perasaan. Kalau surrealisme menekankan pada logika dan realitas. Tetapi yang dia ekspresikan itu tidak apa adanya realitas, tetapi apa yang tersembunyi dalam pikiran bawah sadar manusia. Mari kita mulai teman-teman. Jadi surrealisme ini sebenarnya adalah satu gerakan, ya kalau boleh dibilang gerakan seni atau gerakan budaya ya, yang munculnya sekitar awal abad ke-20. Jadi setelah ekspresionisme lalu muncul surrealisme ya. Jadi kalau ekspresionisme abad ke-19, kalau surrealisme abad ke-20 awal. Atau tepatnya sekitar tahun 1920-an lah ya. Nah, gerakan surrealisme ini fokus pada bagaimana menggambarkan realitas yang tidak rasional atau absurd dengan karya-karya yang mampu merepresentasikan atau menggambarkan mimpi dan alam bawah sadar manusia. Jadi dengan kata lain, surrealis atau para penganut surrealisme itu ingin melepaskan kreativitas mereka atau membebaskan kreativitas mereka dari batasan-batasan rasionalitas dan logika yang seringkali membelenggu imajinasi mereka, imajinasi manusia gitu. Nah, salah satu tujuan dari surrealisme memang untuk mengakses ya bagian-bagian tersembunyi dari pikiran manusia yang tidak dapat dijangkau oleh kesadaran. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa sebelumnya kita sudah bahas di ekspresionisme ini sangat juga dipengaruhi oleh Sigmund Freud, demikian pula ini ya. Jadi Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisisnya tentang alam bawah sadar itu kan mengatakan bahwa manusia itu memiliki dua bagian pemikiran ya. Yang pertama adalah kesadarannya, apa yang dia jalankan ya, setiap hari dia sadar, dia bisa pikirkan. Lalu apa yang ada di bawah sadarnya, sesuatu yang kadang manusia tolak, kadang manusia tidak sukai sehingga tersembunyi, bisa dalam bentuk hasrat yang direpress, yang ditekan, sehingga nanti akan keluar secara tidak sengaja ketika manusia tidur bermimpi ya, tidur atau bermimpi. Nah, keluarnya juga dengan tidak keluar begitu saja ya, tapi lewat kode-kode atau simbol ya. Nah, surrealisme ini terpengaruh sekali juga oleh Sigmund Freud. Mereka membayangkan bahwa dengan seni atau dengan ekspresi lain seperti sastra, mereka mampu mengakses bawah sadar manusia. Nah, sebenarnya para surrealis ini percaya bahwa mimpi manusia itu ya sesuatu yang ada di bawah sadar manusia yang ditekan gitu ya. Sebenarnya adalah jendela ke dunia yang jauh lebih dalam, yang tidak dibatasi oleh logika, yang tidak dibatasi oleh realitas sehari-hari yang pasti gitu ya.
Oleh karena itu mereka seringkali menggambarkan dunia ya, yang tampaknya, yang kalau teman-teman lihat lukisan-lukisan surrealis itu yang dia tampilkan tuh dunia yang nggak masuk akal gitu ya, yang terdistorsi ya, mirip dengan pengalaman manusia bermimpi gitu ya. Karena ketika kita mimpi itu kan pengalaman dalam mimpi kita itu kan seringkali absurd ya, aneh, tetapi juga sekaligus bebas karena kita lepas dari kungkungan realitas itu sendiri kan. Realitas misalnya bentuk hewan itu kepalanya satu, ekornya satu, mungkin bentuk anjing gitu ya, kakinya 4, tapi ketika di mimpi itu kakinya 5, kepalanya 2, satunya kepala kucing atau kayak gitu. Jadi mimpi itu justru jendela ke dunia yang jauh lebih dalam tapi juga lebih luas. Nah, gimana sebenarnya sejarah berdirinya surrealisme ini? Jadi surrealisme itu berawal tahun 1924 ya, ketika seorang penyair dan kritikus sastra bernama Andre Breton itu menerbitkan sebuah karya berjudul Manifesto Surrealisme atau Surrealism. Jadi dalam manifesto itu Breton itu menyatakan bahwa surrealisme ini merupakan gerakan revolusioner yang berusaha melampaui, kalau nggak mau dibilang melepaskan diri, memberontak dari konvensi atau kesepakatan mengenai realitas yang sudah ditetapkan gitu ya. Sehingga ini dia mau lepas dari itu, bahwa konvensinya atau kesepakatannya realitas itu seperti ini ya. Dia ingin keluar dari situ, menciptakan semacam realitas baru yang bersenjatakan atau berlandaskan pada imajinasi. Nah, surrealis itu memang menolak rasionalisme dan logika yang seolah pada masa itu ya, itu mendominasi budaya barat dan seolah menentukan mana yang real dan mana yang enggak, mana yang realitas dan mana yang enggak. Nah, utamanya itu setelah Perang Dunia Pertama ya teman-teman, di mana rasionalisme dan logika itu mendominasi budaya, tetapi juga pada titik yang lain ternyata itu menjadi landasan dari terjadinya Perang Dunia kan? Perang Dunia Pertama, di mana akan meninggalkan banyak trauma sosial. Nah, para surrealis ini kemudian berusaha menciptakan kebebasan kreatif dengan melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh rasio dan logika. Kalau misalnya diamati ya, memang teori psikoanalisis Freud sangat mempengaruhi gerakan ini. Karena Freud itu menganggap bahwa banyak aspek kehidupan manusia itu memang letaknya ada di bawah sadar, ada di alam bawah sadar manusia. Dan aspek itulah yang kemudian oleh para surrealis ingin dieksploitasi, bukan hanya sekadar menjadi inspirasi ya, tetapi ingin digali lebih dalam, sampai pada kesadaran manusia bahwa dirinya itu memiliki imajinasi yang mampu mengakses bagian bawah sadarnya. Sehingga seni surrealis itu kalau dilihat sepintas itu seperti memang melawan aturan-aturan yang konvensional dalam bidang seni maupun sastra. Nah, apa ciri-ciri gambaran surrealis atau sastra yang surrealis? Ya, karya-karyanya biasanya tampak absurd, tidak logis. Itu hal yang paling mudah dikenali untuk yang pertama kali gitu ya. Jadi objek misalnya ya, ada objek atau ada pemandangan yang ditampilkan dalam sebuah lukisan atau dalam sebuah syair katakanlah gitu, tapi kok terputus dari realitas sehari-hari yang biasa kita lihat. Misalnya begini, ada gambar jam yang meleleh atau wajah yang acak-acakan ya, mata di mana, kepala, mulut di mana gitu, atau benda-benda yang muncul gitu aja dalam satu lukisan tetapi nggak nyambung satu sama lain gitu. Misalnya ada sapi
yang sedang berdiri di dalam ruang tamu seperti itu. Nah, semua itu memang dirancang untuk mengingatkan kita pada logika lain di luar rasio dan logika kita. Itu ada yang disebut sebagai logika mimpi. Nah itu. Nah, surrealis itu memang hobi sekali memang menggunakan gaya lukisan atau penggambaran juxtaposisi ya, atau kolase ya. Jadi penempatan secara bersama-sama objek-objek yang tidak berhubungan gitu, untuk menciptakan semacam kesan yang mengejutkan gitu ya, yang membuat yang melihat itu terkejut, kemudian tapi juga menimbulkan efek ketidakpastian gitu. Contohnya begini, seorang seniman itu bisa menempatkan objek biasa dalam konteks yang tidak biasa. Misalnya gini, dia menggambarkan orang pakai blangkon Jawa tapi pakai apa itu namanya, pakai dasi tetapi bawahnya pakai celana dalam, berdiri di atas pesawat luar angkasa gitu. Jadi dibuat seperti ada ketegangan gitu ya, antara yang realistis dan yang irasional gitu. Nah, selain itu teman-teman, kalau mau dilihat cirinya itu mereka seringkali menggunakan teknik impulsif kalau dalam seni. Jadi caranya begini, untuk melihatnya ya, caranya seniman surrealis ini akan menggunakan semacam kalau dalam istilah seni itu automatic drawing atau teknik free association istilahnya ya. Jadi semacam teknik yang memungkinkan mereka untuk menggambar atau menulis ya, kalau sastrawan, penyair, tapi tanpa berpikir terlalu banyak dan tidak berusaha mengontrol hasil akhirnya. Nah, itu dia lakukan free automatic ya, pokoknya asal begitu. Itu sebenarnya itu jelas bukan ekspresionis ya, karena kalau ekspresionis kan lebih ke perasaan, ini lebih ke apa yang ada dalam imajinasinya dituangkan. Tapi tujuannya itu sebenarnya untuk mengakses bagian-bagian yang tidak disadari atau bawah sadar dari pikiran mereka, si seniman ini atau penyair itu. Nah, tokoh-tokoh surrealisme tadi sudah saya sebut ya, Andre Breton jelas tadi dia pendirinya, dia menuliskan manifesto surrealisme di mana dia berpikir bahwa yang utama adalah kemerdekaan manusia dalam berpikir, dalam berimajinasi, di mana di situ justru akan menemukan kebenaran yang lebih dalam daripada sekedar realitas yang bisa terlihat ya. Breton sendiri juga seorang penulis puisi ya, yang memang dalam puisinya itu sangat surrealis ya. Kemudian yang kedua adalah Salvador Dali ya, orang Spanyol. Dia menggambar sebuah lukisan berjudul The Persistence of Memory. Itu lukisan yang terkenal itu ya, dimana di situ dia membuat simbolisme atau gambar-gambarnya itu nggak bisa langsung kita pahami kecuali kita pahami simbolnya gitu, sebagai sebuah simbol, dan gambar-gambarnya itu terdistorsi gitu, tidak mirip seperti realitas, secara visual terdistorsi. Nah, dari ini misalnya gini, dari ini menggambarkan jam-jam ya, ada jam yang meleleh gitu, dan pemandangan yang tampak seperti apa, terperosok dalam mimpi gitu ya, seperti menantang kita untuk bicara tentang ruang dan waktu sebenarnya. Tokoh lain ya surrealisme itu adalah René Magritte ya, René Magritte dari Belgia. Magritte ini dikenal dengan karya yang dia ini menarik ini karena dia menggabungkan antara realitas dan absurditas gitu. Jadi nggak murni yang surrealis yang tadi simbolik ya, tetapi juga ada realitasnya. Nah, teman-teman bisa cek di lukisannya yang berjudul The Treachery of Images ya, The Treachery of Images, yang nanti di gambarnya itu ada pipa, ada tulisannya, ada sebuah pipa tapi ada tulisannya ini bukan pipa gitu. Itu kan mikirkan kita tentang realitasnya itu pipa, tapi representasinya
bukan pipa gitu loh. Nah, kemudian ada juga Max Ernst. Max Ernst ya, Max Ernst itu dari Jerman. Kalau ini dia pematung juga ya, dia pelukis tapi juga pematung. Dia suka menggunakan teknik kolase dan penggunaan cat minyak ya untuk menciptakan gambaran yang aneh ya. Gambaran yang tidak mungkin gitu ya dari dunia, dari realitas itu. Nah, itulah surrealisme. Surrealisme itu punya kelebihan, punya kekurangan tentu saja. Kelebihannya ya kreativitasnya tanpa batas ya, dieksplorasi. Kemudian sentuhannya pada alam bawah sadar juga sangat menarik. Itu bisa membantu kita untuk mengungkapkan kedalaman psikologis yang misterius, yang kadang tidak terungkap dalam bahasa bahkan ya, karena bahasa begitu sangat, kalau misalnya Roland Barthes itu bahasa itu tidak mampu menggambarkan realitas yang utuh, bahkan bawah sadar gitu ya. Tapi ada kekurangannya ya untuk orang awam seperti saya gitu yang nggak terlalu pinter ya, itu kalau ngelihat lukisan surrealis tuh susah untuk ngerti, saya nggak tahu maksudnya apa nih lukisannya gitu, kecuali saya kemudian harus membaca semacam sharing dari pelukisnya atau semacam tulisan dari kuratornya, baru saya sedikit banyak bisa paham gitu, ini lukisan ini tentang apa. Jadi kekurangannya ya kalau untuk orang biasa, bukan orang yang sungguh paham mengenai seni atau pelakunya sendiri, ya sulit memahami karya seni surrealis maupun karya sastranya gitu. Kemudian beberapa kritik yang lain itu melihat surrealisme seringkali terlalu tergantung pada teori interpretasi mimpi dan psikoanalisisnya Freud ya, sehingga kadang-kadang hasilnya juga tidak terukur ya, hasilnya kemudian terlalu subjektif. Nah itu saja teman-teman tentang surrealisme. Saya yakin teman-teman lebih punya pemahaman lebih banyak daripada saya, karena saya memang membuat video ini dalam kerangka filsafat ya, sehingga kalau bagi teman-teman yang seniman atau mungkin seorang penyair atau novelis yang ingin menambahkan informasi tentang surrealisme, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa berbagi. Nah, sekian untuk video kali ini. Kita nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang absurdisme ya, absurdisme. Tetap berpikir kritis.